بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan tentang nama-nama Allah Al-Ahadu Al-Wahid. Nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Jadi ketika kita mendengarkan sebagian orang ada memberi namanya anaknya Abdul Wahid, maka dia benar. Atau Abdul Ahad juga benar. Hamba Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Amma ismuhu tabaraka ta'ala al-ahadu faqad warada fi mawdhi'in wahidin min al-Qur'an. Nama Allah Al-Ahad hanya ada dalam satu tempat di dalam Quran. Fi surat Al-Ikhlas, terdapat dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Allah berfirman, Qul huwallahu ahadun. Katakanlah Muhammad, Allah itu dialah yang esa. Allahus samadu, dialah Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak pernah melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak memiliki apapun tandingan sekutu yang dapat sekufu atau sama dengannya. Wa hiya suratul azimah. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang begitu agung. Allati warada fi sunnati 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Dalam sunnah Rasulullah disebutkan bahwasanya surat ini adalah sepertiga Quran. Jadi sepertiga Quran ada pada surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan sepertiga Quran? Karena Quran dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tentang Allah Azza wa Jalla, tentang Azza wa Jalla, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dalam bentuk ibadah hanya kepadanya. Kita menyebutnya dengan perkara tauhid. Sepertiga Quran itu berbicara tentang tauhid. Tauhid itu berkaitan dengan Allah. Siapa dia? Apa nama-namanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Kemudian setelah kita kenal siapa dia Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, yang mencipta dan seterusnya, memelihara, mengatur, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita berupaya untuk menyembahnya, mengesahkannya dalam ibadah. Dalamnya ada perkara tentang tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Dalamnya ada seruan mendakwakan tauhid kepada manusia. Sebagaimana Allah jelaskan tentang para nabi, semuanya menyeru kepada tauhid. Semua mengatakan, Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tak ada Tuhan bagi kalian yang hak selainnya. Jadi sepertiga Quran tentang tauhid, tentang Allah, nama-namanya, sifatnya, bagaimana kita menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dengan memurnikan ibadah hanya untuknya, bagaimana mendakwakan tauhid kepada manusia. Kemudian apa keutamaan tauhid? Kemudian apa kebalikan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Larangan Allah terhadap kesyirikan demi memurnikan tauhid. Celaan Allah kepada kaum musyrikin, ancaman-ancaman Allah kepada kaum musyrikin di dunia dan akhirat. Maka inilah semua isi tauhid. Adapun yang kedua, Quran mencakup ahkam, hukum-hukum. Setelah kita mengenal Allah, zatnya,
nama-namanya, sifat-sifatnya. Kita berupaya untuk mengenal apa perintah-perintahnya, apa larangan-larangannya. Namanya apa? Ahkam. Ini sepertiga kedua. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana berhaji, dijelaskan secara global dalam Quran, dirinci dalam sunnah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, ya, ini semua adalah hukum-hukum yang dengannya kita juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga kedua. Sepertiga terakhir, ya, Al-Quran terdapat dalamnya segala macam berita, informasi, akhbar anillah dari Allah Jalla wa'ala. Dia berkisah tentang umat terdahulu, ya, apa yang Allah datangkan kepada mereka berupa bencana, petaka, musibah. Bercerita tentang, ya, apa-apa yang terjadi dengan para Rasul dan Nabi Allah SWT, yang terjadi dengan Rasulullah, para sahabat, ya, peperangan mereka. Bercerita tentang apa yang akan terjadi ke depan, tentang huru-hara hari kiamat, hancurnya alam semesta, ya, akan ada hisab, akan ada surga, akan ada neraka, akan ada bidadari surga, ya. Ini semuanya namanya akhbar, berita-berita dari Allah. Inilah isi Quran, ya. Yang satu pertama tentang Allah, yang kedua tentang hukum-hukumnya, yang ketiga tentang informasi berita darinya. Ya, yang satu disebut tauhid, ya. Yang kedua perintah-perintah, larangan-larangan, ahkam. Yang ketiga akhbar, berita-berita. Inilah kalau kita buka Quran seluruhnya dari awal hingga akhir, kalau bukan berbicara tentang tauhid, keutamaannya, ganjaran bagi orang-orang mukmin, seruan mendakwakan tauhid, maka dia akan berbicara tentang kesyirikan. Orang-orang musyrik, ancaman-ancamannya dunia dan akhirat. Atau dia berbicara tentang perintah-perintahnya, atau larangan-larangannya, atau berita-berita tentang umat yang terdahulu yang akan datang dan seterusnya. Inilah isi Quran. Karena itulah dikatakan surah Al-Ikhlas sepertiga Quran, karena dia membahas tentang apa? Tauhid. Likauniha akhlasat libayan asma'ir rabbil husna. Karena sepertiga pertama ini surah Ikhlas benar-benar murni menjelaskan nama-nama Rabb al-Husna, ya, yang begitu bagus karena mengandung sifat wa sifatil azimatil ulya, dan menjelaskan tentang sifat Allah, ya, yang begitu tinggi, sempurna. Nah, wa amma ismuhul wahid, adapun nama Allah al-wahid, faqad taqarrara maji'uhu, banyak terdapat nama ini dalam Quran, berulang, fi mawadhi'a minal Quran, dalam banyak tempat di Quran. Minha, diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian ialah Tuhan yang satu, ya, wahid. Tidak ada Tuhan yang hak, dialah Tuhan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qawluhu, juga firman-Nya, a'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai, ya, berbeda-beda, berpisah-pisah, khairun, lebih baik, amillah, ataukah Allah, al-wahidul qahar, Tuhan yang satu, yang lagi maha gagah perkasa. Wa qawluhu, dan juga firman-Nya, wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Tuhan Allah. Al-wahidul qahar, Tuhan yang satu lagi maha gagah perkasa. Wa qawluhu, firman Allah juga, qulillahu khaliqu kulli syai', katakan Muhammad, dialah Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar, dialah Tuhan yang maha satu lagi maha perkasa. Wa huma asmani dalani ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatihi. Dan adapun
Dua nama ini Al-Wahidu dan Al-Ahad, dua nama yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala tak berbilang. Ay annahu subhanahu huwal mutafarridu bi sifatil majdi wal jalal. Hanya dialah Tuhan yang esa dengan segala macam sifat-sifat yang mulia dan agung. Al-mutawahhidu bi nu'util 'azamah. Tuhan yang esa dengan sifat-sifat yang agung, wal kibriya, kemahaperkasaan, wal jamal, keindahan. Fahuwa wahidun fi dzatihi, dialah Tuhan yang satu dalam zatnya. Bukan dua, bukan tiga. Bukan tiga dalam satu, bukan satu dalam tiga. Satu, ya, dalam zatnya. La syabiha lahu, tidak ada yang dapat menyamai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan mungkin dapat disamakan antara Al-Khaliq pencipta dan Al-Makhluk dicipta, tak dapat disamakan. Banyak umat yang rancu, tergelincir, tersesat dalam bab tauhid, sehingga mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ada yang mengatakan dia punya anak, punya bini. Ada yang mengatakan dia sama dengan makhluk, ya, menyatu dalam makhluk, ya, kabur baginya antar pencipta dan dicipta. Mereka mengatakan ini makhluk tapi dia juga Tuhan. Sebagaimana ucapan kaum sufi, ahlul hulul. Dia Tuhan, dia hamba. Sebagaimana kata Halat, saya hamba, saya Tuhan. Campur baur baginya antara Tuhan dan makhluk. Tergelincir. Tuhan Allah yang Maha Satu, yang berbeda dengan makhluknya, disamakan dengan makhluk. Ya, rancu dalam bab ini. Padahal Allah wahidun fi dzatihi, dia Maha Satu, esa, la syabiha lahu, tidak ada yang dapat menyerupai zatnya. Dalam kaidah yang kita ketahui, pembuat bangku tak sama dengan bangku, pembuat meja tak sama dengan meja, pembuat kursi tak sama dengan kursi. Bagaimana pembuat manusia sama dengan manusia? Aina uquluhum, di mana akal mereka? Rancu sehingga dia tak lagi dapat membedakan antara makhluk dengan Khaliq. Yang lebih dahsyat daripada itu, yang lagi tak dapat membedakan antara alam semesta dengan Tuhan. Kata mereka, ainul wujud, ainul dzat. Apa yang tampak ini sebenarnya dialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya paham wahdatul wujud. Masa disamakan alam semesta dengan Tuhan Allah Jalla wa'ala? Disamakan Khaliq pencipta dengan yang dicipta. Kabur mereka, tersesat. Namanya musyabbihah. Namanya apa? Ada sekelompok lain ingin mensucikan Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang Maha Suci, akhirnya terjebak dalam ta'til. Tak layak dikatakan dia memiliki sifat rahmat. Kenapa? Rahmat itu kan menunjukkan kelemahan seorang. Dia memiliki rasa iba kepada makhluk. Tak layak memiliki sifat ridha, tak layak memiliki sifat cinta. Mereka tolak sifat-sifat Allah. Tak layak memiliki sifat wajah, sifat tangan, tak bersemayam, ya, tak di atas, tak di bawah, tak menyatu dengan alam, tak di luar alam, ya, tak meliputi alam, tak diliputi alam. Banyak tak ada akhirnya Tuhan. Ya, mereka sempurna menyifati dengan sesuatu yang tak ada, tidak ada, ma'dum. Namanya kaum mu'attilah. Kabur bagi mereka, ya, ingin menjauhkan Allah daripada perkara-perkara yang mereka sama dengan makhluk. Akhirnya mereka menyifati Allah dengan lebih jelek daripada apa yang ada pada makhluk, ya, subhanahu wa ta'ala. Wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu, dialah Tuhan yang satu dalam sifatnya. Maksudnya segala macam sifat-sifatnya hanya dia yang memiliki sifat tersebut sempurna, ya. La mathila lahu, tak ada yang dapat menyerupai sifat-sifatnya. Dan kesamaan nama tak harus menyamakan hakikat sifat. Manusia berilmu, Allah berilmu, berbeda antara keduanya. Manusia berkehendak, Allah berkehendak, berbeda antara keduanya, ya.
tak sama. Wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Dialah Tuhan yang satu dalam segala macam perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna. Tak ada yang dapat menyekutuinya dalam perbuatan tersebut. Menolongnya, membantunya, tak ada. La syarika lahu wala dhahir, tak ada sekutu baginya bersama-sama mengurus alam ini, wala dhahir, atau yang membantunya mengurus alam. Ya, tak ada. Bagaimana malaikat-malaikat Ustaz? Bahkan seluruh malaikat bergerak dengan apa? Kehendaknya, dengan kekuasaannya. Tak mungkin bergerak malaikat tanpa kekuasaannya. Subhanallah. Adapun manusia, presiden, raja, karena kelemahannya, dia butuh pembantu-pembantu, menteri-menteri, pejabat-pejabat, gubernur. Karena makhluk tak sempurna. Dan semuanya bergerak untuk membantunya. Ya. Kadang-kadang ada gubernur yang salah, menterinya yang salah. Ya, kadang-kadang tak terpantau olehnya. Allah Jalla wa'ala. Malaikat-malaikat yang Allah ciptakan semuanya tak bergerak tanpa kehendaknya, tanpa izinnya, tanpa kekuasaannya. Tabaraka wa ta'ala. Yang jumlahnya begitu banyak, yang semuanya bergantung kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ada yang mencatat dedaunan, khusus pencatat dedaunan. Kalau kita disuruh menghitung berapa daun yang jatuh di Sabilun Najah ini, di luar sana, bisa kita hitung. Berat. Adapun Allah, seluruh dedaunan di permukaan bumi ini tahu berapa jumlah daun yang gugur. Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tak ada daun yang gugur kecuali dia mengetahuinya. Ya. Allah mengetahui segalanya, bahkan sebelum daun itu ada dicipta, Allah telah mengetahuinya. Berapa jumlahnya, kapan dia mengering, kapan dia kena hujan, kapan dia kena angin, jatuh. Tahu, sempurna. Ya. Jadi malaikat-malaikat pada hakikatnya bukan sebagaimana menteri-menteri membantu raja. Yang mana raja karena lemah. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala, semua malaikat-malaikatnya Allah perintahkan. Ya, dan sebenarnya Allah tak butuh kepada malaikat-malaikat. Malaikat yang butuh kepada Allah. Tak butuh menunggu informasi dari malaikat, karena Allah mengetahui segala perkara. Sebelum terjadi, bagaimana terjadi, dan kelak bagaimana ujung perkaranya. Tahu. Ya, dia Tuhan Maha Kaya. Wa wahidun fi uluhiyatihi, dialah Tuhan yang satu dalam keuluhiyahannya, keesaannya. Falaysa lahu niddun, tak ada tandingan baginya. Fil muhabbah, ya, dalam sifat kecintaan. Bahwasanya makhluk wajib hanya mengesahkan Allah dalam kecintaannya. Dalam bab ibadah tak boleh menduakan Allah dalam bab ibadah. Ya. Tapi cinta banyak jenisnya. Ada cinta dalam bab ibadah, ini hanya wajib untuk Allah. Ada cinta yang merupakan karakter manusia, jibillah. Ya, ini tak mengapa. Kita cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak kita, tak mengapa. Fitrah. Cinta kepada harta, tak mengapa. Cinta kepada dunia, tak mengapa, selama tidak mengalahkan cinta kepada Allah. Zatnya, sifat-sifatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ya, boleh-boleh saja. Tapi ketika berbenturan antara cinta kepada makhluk dan cinta kepada Allah, ya, dan dia mendahulukan kecintaan kepada makhluk, keridhaan makhluk, ketika itulah dia tergelincir. Ya, cintanya kepada harta,
mendahulukan cintanya kepada Allah, sehingga sholat pun ditinggalkan karena harta, ya, karena kerja. Ini orang-orang yang tertipu. فَلَيْسَ لَهُ نِدٌّ فِي الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ وَالذُّلِّ وَالْخُضُوعِ. Tak ada yang dapat menjadi sekutu tandingan baginya dalam hal kecintaan, keagungan. Ialah Tuhan yang Maha Agung. Makhluk-makhluk banyak yang agung. Ya, jaksa agung, raja agung, nama orang agung. Tapi semua keagungan makhluk itu, ya, tak pernah sempurna sebagaimana keagungan Allah. Wadzul, dialah Tuhan yang Maha Satu dalam ketundukan kepadanya, ya, ketundukan yang total, tak dapat sama sekali menentang segala macam kehendaknya. Dalam bab syar'iyah, ahkam syar'iyah, perintah-perintah syariat, banyak pembangkang, tak mau tunduk banyak. Disuruh ibadah salat, tak mau salat. Disuruh menyembah Allah Tuhan yang satu, tak mau. Dalam bab apa? Ahkam syar'iyah. Tapi dalam bab ahkam kauniyah, tak mampu. Semua tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Didatangkan topan, banjir, tsunami, likuifaksi, tak peduli. Semua wajib tunduk kepada kehendaknya, kekuasaannya. Kafir, mukmin, besar, kecil, ya, semuanya tunduk kepadanya. Bahkan jasad orang kafir pun, berupa tubuh yang terdapat dalamnya jantung, limpa, ginjal, semuanya itu makhluk Allah, juga tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk pada kehendaknya. Jika Allah katakan jantung kau berhenti berdetak, matilah orang-orang kafir. Tetap tunduk, ya, kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian wal khudu', jadi kehinaan, kerendahan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang wajib kita serahkan hanya kepadanya. Ya, bagaimana merendahkan diri kita kepada orang tua, Ustaz? Bukankah juga diperintahkan, ya, merendahkan diri kepada orang tua dalam rangka merendahkan diri kepada perintah Allah, yang Dia yang menyuruh kita untuk merendahkan diri kepada orang tua. Merendahkan diri kepada orang beriman, iya, bagian daripada merendahkan diri kepada Allah, karena Allah yang suruh kita untuk merendahkan diri kita sama orang mukmin, tak sombong. Nah, entah itu. Wa huwal wahidul ladzi 'azumat sifatuh. Dialah Tuhan yang satu, ya, yang begitu agung segala macam sifat-sifatnya, hatta tafarrada bi kulli kamal. Karena itu hanya Dialah semata Tuhan yang esa, yang memiliki kesempurnaan dalam segala hal, sempurna, utuh, tak ada kurang. Pendengarannya sempurna, mendengar seluruh bahasa makhluk dalam waktu yang bersamaan. Alangkah banyaknya manusia yang sedang berdoa meminta kepadanya. Lihatlah ketika kita tawaf pada musim haji, musim umrah, ratusan ribu orang tawaf. Lihat di Arafat, dari pagi sampai hari sore, dari tergelincir matahari sampai sore tenggelam matahari. Berapa jumlah orang di Arafat? Mungkin 4 juta, 8 juta. Semuanya berdoa, semuanya meminta. Tak ada yang tak Allah dengar. Semuanya Allah dengar. Allah beda-bedakan suara mereka, rintian mereka. Dengarkan doa-doa mereka, kabulkan hajat mereka dalam waktu yang bersamaan. Yang di Arafat, yang di Indonesia, yang di Amerika, di Argentina, berapa jumlah makhluk yang berdoa, semua Dia dengar. Kemudian dari binatang-binatang yang bertasbih, semua Dia dengar. Berapa jumlah binatang, berapa jumlah semut-semut, ikan-ikan, pepohonan yang bertasbih, semua Dia dengar. Ilmu yang tak ada batas, pendengaran yang tak ada batas. Pendengaran kita terbatas, ya. Sumbat telinga kayak anak sekarang nih, tersumbat telinga, tak sempurna lagi mendengar, ya, harus teriak, budek kita. Kalaupun tak budek, orang bicara di luar sana dengar nggak kita? Tak dengar. Ya, inilah kelemahan. Adapun Allah semua sempurna.
mendengarnya sempurna, melihatnya sempurna, ilmunya sempurna. Wa ta'adzaru ala jami'il khalqi an yuhitu bi syai'in min sifatih. Bahkan mustahil, ya, terhalang seluruh makhluk untuk dapat meliputi dengan utuh, ya, bi syai'in min sifatihi. Tak ada makhluk yang dapat mengetahui secara utuh tentang sempurnanya sifat Allah Jalla wa'ala, bagaimana bentuk kesempurnaannya, karena begitu luasnya, begitu agungnya. Au yudriku syai'an min nu'utihi, tak akan ada makhluk dapat mengetahui secara utuh, meliputi secara utuh, ya, tentang sifat-sifat Allah. Fadlan an yumathilahu ahadun fi syai'in minha, apalagi, ya, ada yang dapat menyamai dari makhluknya dengan sifat-sifat Allah, mustahil. Ya. Waqad kana takarrara wurudu ismillahil wahid fil Qur'anil Karim fi maqamatin muta'addidah. Sungguh banyak berulang-ulang nama Allah Al-Wahid, Al-Wahid yang Maha Esa dalam Quran. Quran yang begitu agung, dalam banyak, ya, keadaan, fi maqamatin muta'addidah, dalam banyak kondisi, ya, fi siyaqi taqrir tauhidi wa ibtal syirki wa tandid, ya, terkhusus dalam, ya, penjabaran tentang tauhid, menetapkan perkara tauhid, membatalkan perkara kesyirikan, ya, membatalkan segala macam bentuk persekutuan dengan Allah Jalla wa Ala. Jadi nama Allah Al-Wahid itu banyak berulang dalam Qur'anul Karim. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keesaannya, membatalkan kesyirikannya. Nah, di antaranya Allah berfirman, fi taqriril wahdaniyah, dalam menetapkan keesaannya, wa wujubi ikhlasiddinlah, kewajiban memurnikan ketundukan dalam agama ini hanya kepadanya. Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia yang disembah. Huwar Rahmanur Rahim, Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tatkala Allah mengatakan Dia adalah Tuhan, ya, yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Dia. Jika Allah permaklumkan tentang keesaannya, Allah permaklumkan pula hanya wajib menyembah kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul innama ana mundzir, katakan Muhammad, aku ini hanyalah pembawa kabar, berita yang membuat kalian takut, ya, berita yang menakutkan. Wa ma min ilahin illa wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar, katakan Muhammad, aku pembawa kabar berita yang menakutkan, ancaman untuk kalian. Wahai orang-orang yang menyekutukan Allah, ketahuilah tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah semata yang berhak disembah. Dialah Tuhan yang satu lagi Maha Perkasa. Hati-hatilah kalian dengan, ya, Allah Jalla wa'ala yang Maha Kuasa, mampu menghancurkan kalian, membinasakan kalian, menghina kalian. Allah berfirman, inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. Rabbus samawati wal ardh, dialah Tuhan pencipta langit yang banyak dan bumi. Wa bainahuma, dan yang apa terdapat di antara keduanya. Apa yang terdapat antara langit dan bumi? Bintang-bintang, matahari, benda-benda yang angkasa raya, meteor-meteor, ya, itu semuanya Dia yang ciptakan. Wa rabbul masyariq, Dialah Tuhan pemilik, ya, al-jihad, pemilik arah, ya, ada timur, ada barat, semuanya milik Allah Jalla wa Ala. Wa qala subhanahu, Allah berfirman, fi bayani anna hadhihi al-wahdaniyah hiya khulasatu da'wati ar-rusul, menjelaskan bahwasanya keesaan Allah ini, Dialah Tuhan yang Maha Esa, adalah merupakan inti dakwah setiap nabi dan rasul, wa zubdatu risalatihim, ialah hakikat dakwah setiap nabi dan rasul. Meski berbeda-beda syariat, berbeda-beda, ya, perintah Allah Azza wa Jalla kepada mereka, tapi semuanya sama dalam menyembah Allah Tuhan yang satu.
Ya, sama dakwanya menyuruh orang kepada Allah Tuhan yang satu, agar semua tunduk kepada Allah yang satu, tak menyekutukannya. Meski berbeda-beda zaman, tak sama zaman kita. Zaman Nabi Muhammad, jangan zaman Nabi Isa, jangan zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Zakaria, Yahya. Ya, pada zaman Nabi Nuh, Lut, Shu'aib, Saleh, semuanya beda syariatnya. Perintah-perintahnya beda-beda. Cara menyembah Allahnya beda-beda. Kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian kami jadikan ada jalan sendiri dalam beribadah menyembah Allah. Ada syariat sendiri. Boleh jadi yang halal bagi umat terdahulu, yang haram bagi kita. Atau sebaliknya yang haram bagi umat terdahulu, halal bagi kita. Ya. Bagi umat terdahulu haram, contohnya rampasan perang. Bagi kita halal. Ya. Banyak hal-hal yang berbeda-beda antara zaman ke zaman dalam bentuk syariat. Tapi dalam bentuk tauhid, ya, memurnikan Allah dalam beribadah, tak ada yang berbeda, semua sama. Ya. Itulah seruan Musa, Isa, Zakaria, Yahya, ya, Sulaiman, Daud, Ibrahim, Ismail, semua nabi seruannya sama, agar orang tunduk hanya, ya, menyembah Tuhan yang satu, memurnikan segala macam beribadah untuk Dia Tuhan yang satu. Allah berfirman, "Qul innama yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, maukah kalian pasrah, memasrahkan diri, menundukkan diri kalian hanya kepadanya? Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ini, katakan Muhammad, saya ini, katakan Muhammad, saya ini itu Muhammad adalah bashar, manusia, mithlukum, seperti kalian pula. Nabi manusia seperti kita. Pada sisi kemanusiaannya, beliau makan, beliau minum, beliau sakit, beliau sehat, beliau sedih, beliau tertawa, beliau tersenyum, bergembira, seperti kita. Beliau menikah, melampiaskan syahwatnya, tak ada beda dalam kemanusiaannya. Sama seperti kita, basyarun mithlukum. Untuk membantah orang-orang yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Sebagian orang yang terlampau, ya, berlebihan menyanjung Nabi, tergelincir, kebablasan, akhirnya mempertuhankan Nabi. Ya, dengan ucapan-ucapan mereka yang dusta, tak seperti itu Nabi SAW. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau tak diciptakan matahari, tak diciptakan rembulan, bintang-bintang, batil, tak benar. Ya, macam-macam. Ada yang mengatakan, wahai sebaik-baik makhluk, siapa lagi tempat saya bersandar kecuali kepadamu ketika datang musibah melanda. Jika kau tak ambil tangan saya, ini akan tenggelam ini pada kehancuran kebinasaan. Maka katakanlah, alangkah sedihnya orang-orang yang tergelincir kakinya. Sungguh di antara kedermawananmu, engkaulah pemilik dunia beserta akhirat. Dan sungguh di antara ilmumu, engkaulah pemilik ilmu yang mengetahui secara utuh apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, apa digoreskan oleh tinta. Ini diucapkan untuk siapa? Nabi Muhammad. Kalaulah Allah Subhanahu, kalaulah Nabi Muhammad dikatakan pemilik dunia dan akhirat, mengetahui semua yang terdapat dalam Mahfuz, mana lagi untuk Allah? Tak ada lagi sisa. Ini kebablasan. Untuk orang seperti ini katakan Muhammad bashar, manusia seperti kalian, mithlukum, ya. Yuha ilayya, bedanya meski dia manusia dapat wahyu. Ini yang membuat kita mengikuti Nabi SAW, bukan karena kemanusiaannya, tapi karena wahyu yang dia emban, yang sampai kepadanya di bawah malaikat. Kita imani, kita ikuti beliau, kita cintai beliau, ya, karena beliaulah yang mengantarkan kita untuk kenal siapa Allah Jalla wa'ala. Maka jangan dustakan syariatnya, karena sebagian orang melecehkan Nabi, mendustakan syariatnya, hukum-hukumnya, mengatakan hukum yang dibuat Nabi SAW adalah hukum barbar, ya, tak sesuai dengan akal logika sehat manusia, berpikir manusia, tak sesuai dengan kemodernan zaman dan semacamnya. Ini orang-orang
ya, yang ingkar terhadap Rasulullah SAW. Maka mereka ini melecehkan Rasulullah SAW. Sebagian orang menyembah Rasulullah, sebagian orang melecehkan Rasulullah. Keduanya tersesat. Ya dan billah. Beliau adalah manusia tapi diwahyukan kepadanya agar diikuti oleh umat. Yuha ilayya annama ilahukum. Apa di antara wahyu tersebut? Sesungguhnya Tuhan kalian ilahun wahid, Tuhan yang satu. Fastaqimu lahu, fastaqimu ilaihi. Kalaulah dia Tuhan yang satu, maka tidak akan lurus, beristiqamah, tegak, tak goyah, berpegang teguh dengan syariatnya, perintah-perintahnya, pegang. Fastaqimu ilaihi. Luruslah kalian kepadanya dalam beribadah. Ya, wastaghfiruhu, mintalah padanya semata ampunan. Wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, wa qala ta'ala fi siyaq ad-da'wati ila al-islam lillahi wal istislam li 'azamatihi wal khudu' li janabihi. Allah berfirman ketika menjelaskan tentang seruan agar orang tunduk hanya kepada Allah, bersah diri kepada keagungannya. Allah berfirman, fa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. Ini adalah penekanan Tuhan kita satu. Falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah semata kalian hendaknya berserah diri. Wabashiril mukhbitin, berilah berita gembira orang-orang yang tunduk. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul innama yuha ilayya, katakanlah sesungguhnya diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, fahal antum muslimun, apakah kalian mau berserah diri hanya kepadanya? Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ilahuna wa ilahukum wahidun, Tuhan kalian dan Tuhan kita satu belaka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita berserah diri hanya kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fi tanzihi nafsihi amma du'iya fi haqqi. Allah berfirman ketika mensucikan dirinya dari persangkaan klaim orang-orang yang mengatakan min ittikhadil walad, dia punya anak, Allah punya anak. Wa annahu thalithu thalatha, Allah mensucikan dirinya daripada klaim orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu, daripada tiga oknum. Tanazzaha wa taqaddasa an dzalik, Maha suci Allah, Maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Allah berfirman, "Lau aradallahu an yattakhidha waladan," sekiranya Allah berkehendak untuk mengangkat anak, lastafa mimma yakhluqu ma yasha, niscaya akan dia pilih ya daripada makhluk yang diciptakan apa yang dia kehendaki. Subhanahu, dia Tuhan yang maha suci, huwal wahidul qahar, dialah Tuhan satu, al-qahar yang maha perkasa, yang tak butuh anak. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala taqulu thalathah, kepada kaum Nasara, jangan katakan Tuhan itu tiga. Intahu, berhentilah kalian dari ucapan ini. Khairan lakum, itu yang lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu, wahidun. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalith thalathah, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu daripada tiga oknum. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, padahal tidak ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma min ilahin illa ilahun wahid, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu belaka, dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa qala ta'ala fi ibthali aqaidil musyrikin, Allah berfirman membatalkan akidah, keyakinan kaum musyrikin. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, katakanlah apa yang paling besar persaksiannya,
yang menyaksikan segalanya, yang mengetahui segalanya dan bersaksi atas ilmunya. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Katakanlah sesungguhnya Allah saksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundzirakum bih. Sungguh telah diwahyukan kepada Al-Qur'an ini agar aku beritakan kepada kalian dengannya. Wa man balagha, dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya berita ini. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian bersaksi bahwasanya ada Tuhan selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala? Qul la ashhad. Katakan Muhammad, aku tak pernah bersaksi demikian. Qul innama huwa ilahun wahid. Katakan sesungguhnya dia hanyalah Tuhan yang satu. Ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun, dan sungguhnya aku berlepas daripada apa yang kalian sekutukan. Allah berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn itsnain. Janganlah kalian mengangkat dua Tuhan. Sebagian orang mengatakan Tuhan itu dua. Itu dalam ungkapan kaum Majusi. Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan disimbolkan dengan cahaya, pencipta kejelekan disimbolkan dengan kegelapan. Dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Itu kaum Majusi. Ya, diikuti oleh kaum Qadariyah. Qadariyah mengatakan Tuhan Allah hanya Tuhan yang mampu menciptakan segala macam kebaikan. Adapun keburukan bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mengkehendakinya. Ya, tapi dia terjadi. Ini ungkapan kaum Qadariyah, Majusinya umat ini. Yang mereka mengatakan makhluk dalam segala macam tingkah laku perbuatan mereka yang jelek itu semuanya di luar kehendak Allah. Allah tak mengkehendaki tapi terjadi. Kaum Qadariyah, karena mereka tak bisa membedakan antara kehendak yang diridhoi Allah, kehendak syariah, dan kehendak yang tidak diridhoi Allah, kehendak kauniyah. Dari sanalah mereka tergelincir. Orang mencuri, kata mereka, itu di luar kehendak Allah. Allah tak kehendaki. Terjadilah pencurian. Berarti Allah tak maha kuasa. Ya, sama akidah kaum Majusi dengan akidah kaum Qadariyah. Ya, seolah-olah yang menciptakan kejelekan itu makhluk itu sendiri. Ada perbuatan makhluk, ada karya makhluk yang bukan diciptakan Allah. Berarti Allah tidak sempurna, sang pencipta segalanya. Padahal Ahlussunnah mengatakan segala sesuatu itu Allah yang ciptakan. Keimanan Allah menciptakan, kekufuran Allah menciptakan, orang mukmin, orang kafir, ya, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang Allah ciptakan, dia kehendaki tapi tidak diridhai. Seperti kekufuran, dia yang ciptakan. Orang menjadi kufur atas pilihannya dan atas kehendak Allah yang tidak Allah kehendaki, yang tidak Allah ridhai. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan iblis, tapi dia tidak ridhai iblis. Karena di balik itu ada hikmah. Ya. Orang-orang Qadariyah mengatakan iblis itu kafir bukan dengan kehendak Allah. Ya. Itu dengan kehendak dirinya sendiri, tanpa ada kehendak Allah, tanpa campur tangan kehendak Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada Tuhan selain Allah yang mencipta. Ya, sementara Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dan apapun yang kalian buat. Apa yang kita berbuat dari kebaikan, ciptaan Allah, dari kejelekan, ciptaan Allah. Tak ada yang keluar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua telah Allah ketahui, Allah tuliskan, Allah kehendaki. Ya, dan terjadilah pada masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ikhwatul kiram, ya, orang-orang Majusi mengatakan Tuhan itu ada dua. Maka Allah membantah, kata Allah, la tattakhidhu ilahayn itsnain. Jangan katakan ada dua Tuhan. Innama huwa ilahun wahid. Tuhan itu hanya satu. Ya, dari berbagai macam bentuk Allah Subhanahu wa taala yakinkan hamba Tuhan itu satu. Ya, maka hendaklah hanya menyembah kepadanya, bersadari hanya kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama huwa ilahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun." Sesungguhnya dialah Tuhan yang satu, hanya kepadaku kalian hendaklah ya takut. Dan Allah berfirman, "Arbabun mutafarriquna." Apakah Tuhan-Tuhan yang berbilang, berserak-serak, yang berbeda-beda satu sama lain, yang aneh-aneh. Ya,
khairun, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik? Amillah, apakah Tuhan Allah Al-Wahidul Qahar, yang satu lagi maha gagah perkasa? Ya, mana lebih baik? Tuhan-Tuhan yang banyak berbilang atau Tuhan yang satu yang maha perkasa, yang banyak berbilang tak ada yang perkasa? Semuanya makhluk ciptaan Allah. Ya. Allah berfirman fi maqami bayani 'azamatihi, ketika menjelaskan kedudukan tentang keagungannya, wa kamali mulki, sempurnanya kerajaannya, wa khudu'il khalaiqi lahu yaumil qiyamah, bagaimana tunduknya kelak seluruh makhluk pada hari kiamat. Yaumahum barizun, pada hari mereka semuanya ditampakkan. Di hari kiamat dibentangkan di padang mahsyar, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un, tak ada yang tersembunyi dari mereka bagi Allah, semuanya tampak. Semuanya ditampakkan. Di sini di dunia kita bisa bersembunyi daripada kejaran polisi, ya, dari kejaran manusia. Di sana semuanya tak ada tempat berlari. Allah tampakkan segalanya. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un, tak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit jua pun dari mereka. Limanil mulkul yawma, hari ini kerajaan milik siapa? Ya, semua kerajaan punah di dunia, semua kekuasaan hancur di dunia. Hari ini kerajaan milik siapa? Lillahil wahidil qahar. Sungguh hari ini kerajaan adalah milik Allah. Dia adalah Tuhan yang satu, yang maha perkasa. Allah juga berfirman tentang hari kiamat, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, pada hari bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Bumi ini digulung, dilipat, kemudian dibentangkan. La tara fiha iwajan wala amtah, tak ada lagi di bumi ini yang namanya lembah, tak ada lagi yang namanya gunung. Semuanya telah digulung dan dibentangkan datar. Ya, itulah hari kiamat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Was samawat, langit diganti dengan langit yang lain, karena semuanya telah hancur. Yauma natwis samaa katayis sijilil kutub, kata Allah, pada hari kami gulung langit sebagaimana digulungnya lembaran-lembaran. Ya, itulah peristiwa hari kiamat. Ketika hari kiamat, mana Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang diklaim sebagai Tuhan? Tak ada. Yauma tubaddal ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillah, ketika itu semuanya mereka tampil, ya, menghadap Allah Al-Wahidul Qahar, Tuhan yang satu dan lagi maha gagah perkasa. Ayat-ayat di atas semuanya adalah merupakan takrir, bentuk pemberitahuan dialah Allah Tuhan yang satu. Hadza wa qad afada hadan al-isman al-wahid al-ahad tawahhud ar-rabb subhanahu bi jami'il kamalat. Dan ini, ya, nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid, ya, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk kesempurnaan, bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarikun, kesempurnaan yang tidak ada makhluk yang dapat, ya, menyerupainya, menjadi sekutu pertandingan baginya. Wa annal wajiba 'ala al-ibadi tauhiduhu, dan sesungguhnya yang wajib bagi para hamba adalah mengesahkan Allah aqdan, baik dalam bentuk keyakinan dalam hati, dia meyakini hanya Allah Tuhan yang satu, wa qawlan, yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, persaksian, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang satu. Wa amalan, kemudian diwujudkan dalam bentuk segala macam bentuk amal ibadah yang ditujukan hanya kepadanya. Bi an ya'tarifu bi kamalil mutlaq, hendaklah hamba makhluk meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Wa tafarrudihi bil wahdaniyah, Tuhan yang Maha Esa. Wa yufriduhu bi anwa'il ibadah, Tuhan yang layak segala macam bentuk ibadah hanya diberikan kepadanya. Wa yumkinu talkhisu dalati hadzal ismain fi niqat taliyah, dan mungkin kita ringkas konsekuensi daripada ungkapan kita tentang Allah memiliki nama Al-Ahid, Al-Wahidu dan Al-Ahad dalam poin-poin berikut ini. Ya, jadi di antara konsekuensi
nama Allah Al-Ahad Al-Wahid. Pertama, nafyul mithl wan niddi wal kuf'i min jami'il wujuh. Ya, konsekuensi kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang esa, Al-Ahadul Wahidu, yaitu kita menafikan segala macam bentuk ya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekutu yang serupa dengannya, sekufu dengannya, sebanding dengannya dari segala macam sisi. Fahuwa tabaraka ta'ala al-ahad, dialah Tuhan Allah, Tuhan yang penuh dengan keberkahan. Yang satu, alladzi la mathila lahu wa la nadhir, yang tak ada yang menyerupainya. Ya, tidak ada yang menyerupainya, yang sama dengannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau tahu ada Tuhan yang sama dengan Allah? Wa qala ta'ala, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu dengannya. Sekufu adalah semisal. Dalam pernikahan dikatakan seorang mempelai itu sekufu ketika sama agamanya. Ya, sekufu dalam bab agama. Kadang-kadang para ulama mensyaratkan sekufu dalam hal dunia, jangan jauh-jauh. Ya, antara keduanya, jangan yang satu kaya sekali, yang satu miskin sekali. Tapi hendaklah yang sekufu. Makna sekufu yang sepanter. Tak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir. Konsekuensi kita meyakini Allah adalah Tuhan yang satu, Al-Ahadul Wahidu, butlanut takyif. Kita membatalkan ya pertanyaan tentang kaifa, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takyif? Wa huwa khawdul insan bi aqlihi al-qasir muhawilan ma'rifata kaifiyati sifatir Rabbi Subhanahu, yaitu tenggelamnya manusia dengan akalnya sempit, terbatas, tenggelam ya manusia dalam akal sempit, ingin mengetahui ma'rifata kaifiyati sifatir Rabb, bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadza muhal, ini adalah suatu hal yang mustahil. Akal kita begitu lemahnya, bagaimana pula kita dapat meliputi kaifiyat, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, tak mungkin, mustahil. Jangankan Allah, banyak daripada makhluk ciptaannya yang akal kita sempit, tak mampu memahami bagaimana hakikat kaifiyatnya. Bagaimana terbangnya malaikat, kita tak tahu. Ya, setiap hari malaikat turun dan naik, kita nyaman tidur di bumi. Ya, malam hari kita tidur, datang hujan, datang petir, kadang-kadang tak sadar, angin kencang datang tak sadar. Sementara tiap hari turun malaikat-malaikat ke bumi ini, ya, pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari. Yang terbangnya mereka kembali ke langit fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam satu hari, kalau Anda katakan hitung dengan hari dunia, sama dengan 50.000 tahun. Tibanya malaikat ke bumi ini dan kembali ke langit 50.000 tahun jika kita hitung. Menunjukkan betapa tingginya langit tempat malaikat. Ya, subhanallah. Bagaimana turunnya? Allahu a'lam. Ya, makhluk saja tak kita ketahui, akal kita sempit mengetahui hakikatnya. Jangankan malaikat yang dalam diri kita sendiri, ruh yang bersama kita, bagaimana kaifiyat ruh? Tak tahu. Ya, bagaimana ruh itu tumbuh, berkembang, membesar sebagaimana tubuh kita ini, kita pun tak tahu, tapi kita yakin dia ada. Ya, bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Maka tatkala kita mengakui Allah Tuhan yang Esa, Al-Ahadul Wahidu, kita wajib ya berhenti dengan akal kita yang sempit ini untuk berupaya ya mengetahui bagaimana kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala. Lianna Rabb subhanahu mutawahhid. Karena Allah Tuhan yang satu yang tak sama dengan makhluk apapun. Bisifatihil kamal, dengan sifat-sifat sempurna. Dan sinilah tergelincir kaum Ahlul Kalam. Karena mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Akhirnya mereka membatalkan banyak sifat Allah Jalla wa'ala.
Kata mereka, Allah bersemayam tak layak. Maka makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Allah yang Maha Pemurah bersemayam atas arsy-Nya, bukan bermakna bersemayam. Karena bersemayam itu sifatnya makhluk. Bersemayam atas sesuatu menunjukkan dia butuh kepada sesuatu. Ya, bayangkan kata mereka, kalau andai kata manusia ya bersemayam di atas punggung untanya, ketika untanya jatuh dia pun jatuh. Kata Allah, litastawu 'ala dhuhurihi wa tadhkuru isma rabbikum. Ya idza stawaitum 'alayya, agar kalian ya bersemayam di atas punggung-punggung unta-unta kalian. Ya, agar kalian bersemayam atasnya dan mengucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian. Kata mereka, inilah makhluk. Kenapa dia bersemayam? Karena butuh kepada kendaraan. Baik, andai kata kendaraan jatuh, bagaimana dia? Maka dia akan jatuh. Allah Jalla wa'ala tak mungkin seperti makhluk. Tak mungkin dia butuh kepada arsy. Andai kata arsy tak ada sebelum arsy diciptakan, di mana Allah? Karena itulah makna bersemayam tak mungkin bermakna ya, sebagaimana tak mungkin Allah bermakna bersemayam, mustahil, tapi makna adalah menguasai arsy dengan akal mereka. Padahal Allah memiliki sifat Al-Ahadul Wahidu. Dia Maha Esa, hanya dia semata. Fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya. Wa fi dzati, dalam zatnya. Wa fi af'ali, dalam perbuatannya. Tak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang hadis Nabi, yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun fi thuluthil akhir, fi thuluthil akhir min al-laili ila as-sama'i dunya. Tuhan kita turun di sepertiga terakhir dari malam hari ke langit dunia. Kata mereka, Tuhan Allah turun, mustahil, bukan itu maknanya. Karena konsekuensi turun berarti berpindah tempat dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, sebelum Allah ciptakan tempat, di mana Allah? Ya, berarti ini bukan maknanya turun, tetapi yang turun adalah rahmatnya, yang turun adalah malaikatnya. Ya, mustahil, karena dia menyamakan turunnya Allah dengan turun makhluk. Kata Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf di hari kiamat. Mustahil Allah datang. Kenapa? Konsekuensi datang adalah orang makhluk yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Dan Allah bukan makhluk. Apa yang datang? Yang datang rahmat. Begitulah seterusnya. Padahal kalaulah akal mereka berhenti mengatakan Allah datang, ya, bagaimana datangnya tak akan sama dengan makhluk. Allah turun, ya, bagaimana turunnya tak akan sama dengan turunnya makhluk. Allah bersemayam, ya, tak akan sama bersama dengan semayam makhluk. Allah memiliki dua tangan, ya, tak akan sama dengan dua tangan makhluk. Begitu seterusnya. Karena dia Al-Ahadul Wahid, dia Tuhan yang esa, yang maha satu dalam segala macam sifatnya, yang tak ada menyerupai sifatnya, tak ada menyerupai zatnya. Kenapa kita harus tolak? Ya, karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka tolak sifat-sifat Allah. Kalaulah mereka tahu Allah punya nama Al-Ahadul Wahid, Tuhan yang satu, yang Maha Esa, fi sifati, dalam sifatnya tak ada yang menyerupai Allah. Fi dzati, dalam zatnya tak ada yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fi af'alihi, Tuhan yang Maha Satu dalam segala macam sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan yang tak akan ada menyerupai perbuatan Allah. Padahal ahlul kalam ini tidak konsisten. Mereka pun mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengetahui. Kita katakan, mengapa kau katakan Allah memiliki sifat mengetahui? Berarti kau samakan Allah dengan makhluk, karena makhluk pun mengetahui. Kata mereka, sungguh berbeda antara ilmu Allah dan ilmu makhluk. Itulah kata mereka. Kita katakan, seharusnya sejak awal kau katakan, tentu tak akan sama antara bersemayam dan bersemayamnya makhluk. Begitulah seterusnya. Inilah kaum yang tidak konsisten, yang dalam kebingungan dalam berakidah. Karena itulah mereka berpecah belah, begitu dahsyat perselisihan antara ahlul kalam dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang sesuai menurut akal mereka. Mereka berpecah belah. Ada yang menyifatinya dengan 7 sifat, ada yang menyifatinya dengan 20 sifat, ada yang menyifatinya dengan 13 sifat. Subhanallah. Dan bukan ada kesatuan dalam hal itu. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah itu ada kemiripan dengan makhluk. Padahal Allah Al-Ahadul Wahidu. Ya, karena itulah mereka tergelincir. Kata beliau, "Li'anna Rabb subhanahu mutawahhidun bi sifatil kamal." Allah Tuhan yang satu, yang esa, ya, dengan segala macam sifat-sifat kesempurnaan.
Kita harus meyakini semua sifat Allah sempurna. Tak ada yang kurang. Ya. Tanyakan kepada mereka, sifat ketinggian itu sempurna atau kurang? Kata mereka, sempurna. Berarti dia layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat rendah, VIP itu tak ada yang di bawah. Ya. Makhluk mengatakan sifat tinggi itu lebih sempurna daripada sifat rendah. Untuk makhluk kau rela, kenapa kau tak rela untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, itulah mereka. Ketika ditanyakan, jadi bagaimana tentang Tuhanmu di mana? Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas alam, tidak di bawah alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Jadi apa dia? Tak ada. Engkau menyifati sesuatu yang tidak ada, inilah sempurna. Yang kau sifati dengan sesuatu yang tidak ada, bukan di atas, bukan di bawah, bukan menyatu, bukan berpisah, bukan meliputi, dan seterusnya. Ungkapan batil. Engkau akhirnya menyembah Tuhan yang tak ada. Padahal anak bayi, anak kecil pun ketika ditanyakan, mana Tuhanmu? Atas. Ya, berkata salah seorang, ya, dari Hamadan, ketika Juwaini menjelaskan tentang sifat Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang intinya tak layak disifati di atas, di bawah, tak layak disifati menyatu dan berpisah. Berkata ketika itu Hamadani, wahai Tuhan, tinggalkan perkataan bukan di atas, bukan di bawah, bukan menyatu, bukan berpisah. Tolong ajarkan kepada kami menolak fitrah kami ini. Tatkala kita berdoa, fitrah kami menuntut sesuatu yang ketinggian. Tatkala kami berdoa, maka tangan-tangan kami yang ini kami tengadahkan ke atas. Fitrah kami, subhanallah, memaksa kami untuk berdoa meminta kepada Tuhan yang maha tinggi di atas. Ajarkan kami untuk menolak sifat tersebut. Ya, maka berkeringatlah Al-Juwaini. Dia pun turun dan dia berkata, dari kursinya dia turun, Hayyarul Hamadani, sungguh aku telah dibuat bingung oleh laki-laki dari Hamadan ini. Subhanallah. Fitrah kita berdoa, Allah. Orang kafir pun telah terfitrah Tuhan itu di atas. Orang kafir. Subhanallah. Ya. Bentar-bentar yang di atas sana. Dia yang di atas sana. Itu perkataan manusia. Subhanallah. Fala kata beliau, mutawahhidun bi sifatil kamali mutafarridun bi nu'atil 'azamah. Dialah Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam sifat-sifat keagungan wal jalal. Ya, kemuliaan. Fala yusyrikuhu fiha musyarikun. Tak ada yang dapat menjadi sekutu baginya, tandingan baginya. Walaysa lahu fiha syabihun aw mathil. Tak ada yang serupa dengannya. Fa anna lil uquli an ta'rifa kunha sifati subhanahu. Bagaimana akal yang sempit dapat meliputi sifat-sifat Allah? Bal kullu ma yakhturu bil bal min al kamali. Bahkan apapun yang kita bayangkan sesuatu kesempurnaan, fallahu a'zam min dzalika wajal. Allah lebih agung daripada apa yang kita bayangkan, lebih sempurna, lebih mulia. Bayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat ilmunya, mengetahui segala macam bahasa, mengetahui segala macam doa. Yakinkan Allah lebih dahsyat keagungannya daripada apa yang kita pikirkan. Konsekuensi meyakini Allah memiliki nama Al-Ahadul Wahidu, itsbat jami' as-sifat. Al-Kamal, kita harus menerima, menetapkan bagi Allah segala macam sifat-sifat yang sempurna, bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun 'ala jalal jamal. Tak ada yang terluput daripada sifat-sifat Allah, sifat yang menunjukkan keagungannya, keelokannya, litafarrudi jalla wa azza bil kamal, karena hanya dia semata yang sempurna. Al-mutlaq, kesempurnaan yang mutlak, alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tak ada padanya sedikit jua pun kekurangan, sempurna. Segalanya bagi Allah sempurna. Manusia, segalanya yang kita miliki sempurna bagi kita, tak sempurna jika dibandingkan dengan Allah Jalla wa Ala. Ya. Lihatlah Isa bin Maryam, pertanyaannya, tidurkah Isa bin Maryam atau tak tidur? Tidur. Sempurna orang tidur? Bagi manusia sempurna.
Orang yang tak tidur itu bahkan tak sempurna bagi manusia, menunjukkan dalam kondisi sakit yang berbahaya. Jika 3 hari seminggu tak tidur malam, mungkin dia mati. Bagi manusia sempurna, bandingkan dengan Allah Jalla wa'ala. Layakkah Allah SWT tidur? Sempurnakah sifat tidur bagi Allah? Tak layak. Andai kata Allah punya sifat tidur, hancur alam semesta, tak terbit matahari. Kenapa tak terbit? Belum bangun Allah. Mustahil, tak pernah cerita demikian. Subhanallah. Andai kata Allah punya sifat tidur, hati kita semua dan jantung kita tak berdegup. Ya, kenapa? Allah tidur. Subhanallah. Maka jangan pernah disamakan Allah dengan makhluk. Segala macam kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mendengar, kita punya sifat mendengar, Allah pun punya sifat mendengar, tapi antara keduanya alangkah bedanya. Pendengaran makhluk terbatas, bahkan antara makhluk berbeda-beda pendengarannya. Terkadang pendengaran hewan Allah buat lebih dahsyat daripada pendengaran manusia. Berbeda-beda. Sifat lari, seluruh makhluk ya di bumi ini berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda larinya. Sebagian lebih dahsyat daripada sebagian lainnya. Jika cetah dengan kita disuruh lomba lari, mana yang menang? Cetah mau 1 jam 60 km per jam. Kecepatan cetah, binatang cetah lebih dahsyat larinya daripada kita. Subhanallah. Jadi kesamaan nama tak harus menyamakan hakikat dan sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan mendengar, maka pendengar Allah pendengar yang sempurna dari segala macam sisi. Allahu Akbar. Makhluk tak sempurna. Antara mereka berbeda-beda. Ya, ada yang telinganya terganggu, tak dengar secara utuh. Ada yang sempurna, telinganya tak terganggu, tapi tak mendengar yang jauh darinya. Ya, inilah makhluk Allah. Baginya segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Segala macam suara Allah dengar. Segala macam rintihan Allah dengar. Segala macam doa Allah dengar. Lihatlah ketika di padang Arafat, jutaan manusia semua sedang berzikir kepada Allah. Allah mendengar semuanya. Semua sedang berdoa kepada Allah dalam waktu yang sama. Berapa jumlah jemaah haji? Mungkin sekitar 8 juta tumpah di padang Arafat. Semuanya berdoa. Tak semua dengan bahasa Arab. Ada dengan bahasa Sawahil. Ya, ada yang dengan bahasa Hausa dari Afrika sana. Bahasa orang-orang Nigeria, Hausa, Sawahil. Ada dengan bahasa macam-macam. Ratusan ribu bahasa. Dalam waktu yang bersama Allah mendengar. Cobalah kita 10 orang suruh ngomong, semua suruh ngomong, bisa kita dengar? Ribut kali kalian tak dengar aku satu-satu. Inilah pendengaran manusia. Allah segala macam itu satu contoh sifat yang mendengar. Bagi Allah sempurna, manusia tak sempurna. Melihat pun demikian, ilmu pun demikian. Segala macam kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bayangkan tentang satu kesempurnaan, Allah lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan bahwasanya nama Allah Al-Ahadul Wahidu mewajibkan manusia ya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang satu, baik dalam bentuk perkataan-perkataan yang merupakan bagian ibadah haruslah diperuntukkan untuknya, maupun perbuatan-perbuatan dan keyakinan. Dengan meyakini sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, pemilik segala macam kesempurnaan yang mutlak, Tuhan yang satu yang harus diberikan kepadanya berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian kita bahas pada pekan yang lampau apa yang terkandung dalam makna nama Allah Al-Ahadul Wahidu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu ya, yang tak memiliki sekutu ataupun sekufu dengannya. Tak ada yang dapat sama dengan Allah Jalla wa'ala, sebanding, serupa. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, Qul huwallahu ahad, katakan Allah Tuhan yang Esa.
Ya, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak dan diberanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak akan ada apapun yang dapat sekufu atau semisalnya, apapun juga. Dialah Tuhan yang satu, tak ada berbilang, tak ada yang menyerupainya, baik dalam zatnya, nama-namanya, maupun sifat-sifatnya. Kalaupun ada persamaan nama, tapi tak sama hakikat. Karena perbedaan zat, berbeda pula lah sifat. Walaupun makhluk memiliki sifat ilmu, Allah juga punya sifat ilmu, tapi berbeda antara keduanya. Ya, walaupun makhluk memiliki tangan dan Allah menyebutkan dirinya memiliki 2 tangan, tapi berbeda hakikatnya. Kemudian di antara konsekuensi mengucapkan nama Allah Al-Ahadul Wahidu, hendaklah setiap hamba berupaya untuk menghilangkan perasaan ingin tahu bagaimana kaifiat sifat tersebut, karena dangkalnya akal. Jangan dipaksa. Ketika seorang memaksakan akalnya untuk dapat mengetahui bagaimana Allah Jalla wa'ala turun sepertiga malam terakhir, bagaimana wajah Allah Jalla wa'ala, bagaimana kedua tangan Allah Jalla wa'ala, bagaimana Allah menyingkap betisnya, bagaimana dan bagaimana, hal ini akan membuat seseorang itu tergelincir. Karena orang-orang terdahulu yang mengerti bahasa Arab, lebih paham terhadap nas-nas Quran, tak pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, bagaimana Allah datang di hari kiamat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Jangan tanyakan bagaimana dia datang. Yang penting kau terima dengan akalmu. Yang penting kau harus jauhkan bahwasanya tak akan pernah sama Allah dengan makhluknya. Datangnya makhluk tak sama dengan datangnya Allah, turunnya makhluk tak sama dengan turunnya Allah, dengan segala macam konsekuensinya. Jangan ditolak, karena kita berangkat terlebih dahulu kepada pemikiran kalau dikatakan ini berarti Allah seperti makhluk, maka wajib ditolak. Sebagaimana orang-orang yang tergelincir dalam bab asma sifat dari golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, yang dekat kepada Ahlussunnah, yang lebih jauh Mu'tazilah, yang paling jauh Jahmiyah. Kemudian ikhwatul kiram menetapkan ya nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Ahadul Wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu tak berbilang, mewajibkan kita untuk menetapkan segala macam bentuk kesempurnaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada sedikit pun kekurangan, tak ada celah pada sifat Allah Jalla wa ala. Sebagaimana yang terdapat pada makhluk hamba, semuanya ada celahnya. Pendengarannya ada celah, terbatas, tak sempurna. Ilmunya demikian, penglihatannya demikian, dan seterusnya. Yang keempat, annalahu min kulli sifatin min tilka sifati a'zamaha wa ghayataha wa muntahaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat tersebut memiliki sifat yang sempurna, yang agung. Ya, tak ada lagi di atas itu. Allah yang maha tinggi dalam segala sifat-sifatnya. Ya, pernah tak ada sedikit pun kekurangan dalam sifat-sifat Allah sebagaimana sifat makhluk. Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah berakhir segalanya. Kepada Allah lah berakhir segala macam urusan, kepada Allah lah kembali segala macam bentuk urusan dan makhluk. Demikian juga dalam sifat, segala macam kesempurnaan berakhir pada Allah Jalla wa ala. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya kepada Tuhanmu lah kesempurnaan segala perkara, akhir daripada segala perkara, ya, kepada Allah Jalla wa ala. Falahu minas sam'i akmaluhu wa minal basari akmaluhu, maka Allah pemilik pendengaran yang paling sempurna, penglihatan yang paling sempurna. Wa min kulli sifatin akmal wasfin wa atammahu, dan segala macam sifat-sifat lainnya Allah lah pemilik kesempurnaan sifat tersebut. Qala subhanahu, Allah berfirman, walillahil mathalul a'la, bagi Allah lah
perumpamaan yang tertinggi dalam segala macam sifat-sifatnya. Ya, apapun yang disifati tentang dirinya kita terima dan kita meyakini itu sempurna baginya. Dan kita meyakini itulah sifat yang tak ada padanya kekurangan. Ya, dalam segala perkara kekuatannya tak pernah kurang. Ya, keperkasaannya demikian, keagungannya demikian. Ya, sifat kaya, Tuhan Maha Kaya, sempurna kekayaannya. Tak butuh kepada makhluk apapun juga. Ya, kita yakini segala macam sifat tersebut mencakup kesempurnaan yang tak pernah ada pada makhluk. Naam. Yang kelima, tanzihuhu subhanahu 'anil naqais wal 'uyub. Tatkala kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang satu tak berbilang, Al-Ahadul Wahidu, maka kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu tersebut, dari segala macam bentuk kekurangan, aib, celah. Jadi hiya talhaqu awsafal makhluqin. Yang kita anggap ya sifat-sifat tersebut mirip dengan sifat-sifat makhluk. Tak mungkin, mustahil. Jauhkan prasangka demikian. Ammal ahadu subhanahu, karena dialah Tuhan yang satu, Tuhan yang maha suci, faqad tafarrada bil kamali wal 'azamah. Hanya dia semata pemilik kesempurnaan, keagungan, ya, wal jalal, kemuliaan, bila syabihin wala mithal. Tanpa ada yang dapat menyerupainya atau semisal dengannya. Walihada qala ta'ala fi tanzihi nafsi 'anil walad. Karena itulah Allah berbicara ketika mensucikan dirinya untuk mengangkat anak atau memiliki anak atau melahirkan. Subhanahu, maha suci dia. Huwallahul wahidul qahhar. Dialah Tuhan yang satu, Tuhan yang gagah perkasa. Yang keenam, makna terkandung dalam nama Allah Al-Ahadul Wahid, wujubu ifradi subhanahu wahdah. Mewajibkan kita mengesahkan Allah semata bil ibadah, dalam ibadah, wa ikhlasid dinillah, memurnikan ketundukan hanya kepadanya semata. Wa anna tafarrudahu subhanahu wahdahu bil khalqi wal rizqi wal ata'i wal man'i wal khufdi wal raf'i wal ihya wal sadis. Wujubul iqrari bi tafarrudi subhanahu bil kamal mutlaq. Mewajibkan kita untuk mengakui ya keesaan Allah Subhanahu wa taala, pemilik kesempurnaan secara mutlak fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dalam zatnya dialah yang maha sempurna, dalam sifat-sifatnya demikian, dalam perbuatannya pun demikian, wa i'tiqadu dzalika fil qalbi, dan meyakini hal tersebut dalam hati. Wa hadha huwa at-tauhidul ilmi, inilah yang disebut dengan nama tauhidul ilmi. Ya, at-tauhidul ilmi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menyebutkan dua surat yang selalu kita baca tatkala salat surat fajar, yaitu yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kafirun. Didahulukan daripada Al-Kafirun. Al-Kafirun itu intinya adalah at-tauhidul amali. Kita mengesahkan Allah dalam bentuk amal kita. Bagaimana itu? Yaitu sebagaimana Allah ungkapkan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tak menyembah apa yang kalian sembah, sampai akhir ayat. Kalian tidak menyembah pula apa yang aku sembah. Ujungnya agama kalian untuk kalian, agamaku untukku. Ini namanya adalah tauhid al-amali. Kita memproklamirkan bahwasanya segala macam bentuk ibadah kita, amal kita hanya untuk Allah. Adapun surah Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad sampai akhir, dalamnya kandungan tauhid al-ilmi. Ya, bagaimana Allah SWT menyampaikan secara sempurna tentang dirinya agar dipahami oleh hamba, dimengerti. Dialah Tuhan satu tak berbilang, Tuhan tempat bergantungnya semua makhluk, Tuhan yang tak pernah beranak dan memperanakkan, serta Tuhan yang tak memiliki tandingan. Ini namanya tauhid al-ilmi, informasi tentang Allah yang dia sampaikan. Dalam surah Al-Ikhlas namanya tauhid al-ilmi, informasi bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, ya, tak menyembah Tuhan-Tuhan orang kufar. Itu namanya tauhid al-amali. Ya, setelah kita meyakini dialah pemilik kesempurnaan secara mutlak dalam zatnya, namanya, sifatnya,
dan kita yakini dalam hati yang disebut dengan nama tauhidul ilmi, maka berikutnya yang ketujuh, wujubu ifradi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Maka wajib kita esakan Allah dalam segala macam bentuk ibadah kita. Wa ikhlasid dinilah, mengikhlaskan agama ini, tundukan ini hanya kepadanya. Wa anna tafarduhu subhanahu wahdahu bil khalqi wal rizqi wal ata'i wal man'i wal khafdi wal raf'i wal ihya'i wal imatati yujibu an yufrida wahdahu bil ibadah atau an yufrada wahdahu bil ibadah. Wa hadha tauhidul amali. Ya, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya dialah semata Tuhan yang mencipta, memberikan rezeki, hanya Tuhan satu-satunya, ya, al-ahadul wahid, Tuhan satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki, ya, menganugerahkan kepada makhluk berbagai macam anugerah, yang menahan dari makhluk segala macam ingin dia tahan. Tuhan yang meninggikan, ya, makhluk, mengangkat derajatnya, memuliakannya. Tuhan yang menghinakan, merendahkan sebagian makhluk yang kafir kepadanya, ingkar kepadanya. Ya, Tuhan yang mengangkat derajat manusia, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Maka segala hal ini mewajibkan seorang hamba untuk memurnikan ibadah hanya untuknya. Karena Tuhan-Tuhan lain tak mampu melakukan apa yang di atas kita sebutkan. Tak ada Tuhan lain yang mencipta, memberikan rezeki, menganugerahkan kepada manusia pemberian, mampu menahan dari manusia, ya, yang merendahkan dan meninggikan, tak ada kecuali Allah semata. Karena itulah wajib dia diibadati semata, tak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Wa hadha huwa tauhidul amali. Inilah yang kita menyebutnya dengan nama tauhid al-amali, yang terangkum dalam surat apa tadi? Al-Kafirun. Karena itulah kedua surat ini disuruh untuk dibaca, ya, ketika sholat fajar, ketika sholat tawaf. Karena tauhid itu hanya dua, ilmi atau al-amali. Keyakinan kita tentang Allah yang Maha Esa dalam namanya, sifatnya, perbuatannya mewajibkan kita untuk mengibadatinya semata. Naam. Adapun yang kedelapan, makna yang terkandung dalam pengakuan kita dialah Allah Tuhan yang satu tak berbilang, al-ahadul wahidu ar-raddu al-musyrikin. Dengan keyakinan ini kita membantah orang-orang musyrik, wa jami'i sufufil mubtilin, dan segala macam, ya, orang-orang yang mengucapkan perkataan batil tentang Allah, dari ahlul kalam, dari ahlul falsafah. Ya, kita membantah apa yang mereka ucapkan tentang Allah. Mimman lam yuqaddirullah, mereka lah orang-orang yang tidak memuliakan Allah haqqa qadrih, sebagaimana layaknya. Tidak sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, bukan yang kawi, hanya pengakuan, ya, sehingga mereka menolak banyak sifat Allah karena tak sampai akal mereka mencernanya. Karena mereka mewajibkan hal tersebut, jika ditetapkan sama dengan makhluk maka harus dinafikan. Ya, mereka tak ingin memiliki Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tak ingin. Mereka kebingungan tentang Tuhan mereka di mana. Ada yang mengatakan di mana-mana, di langit Tuhan, di bumi Tuhan. Bingung, kebingungan mereka. Ada yang mengatakan bukan di langit, bukan di bumi, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di samping. Kebingungan. Terjebaklah mereka ke dalam dua kubu. Pertama, mumatsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mu'attil, menafikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya. Dan semua yang menafikan sifat-sifat Allah, ujungnya menjadi mumatsil atau musyabbih. Kaidah para ulama, kullu mu'attilin musyabbih. Setiap orang yang menafikan sifat Allah, hakikatnya mereka sebelum menafikan tersebut telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Daripada kita katakan Allah bersemayam seperti makhluk, udahlah, bukan bersemayam, menguasai aras. Karena kalau bersemayam, kalau aras tak ada, Allah jatuh. Itu otak mereka yang dangkal. Allah tak butuh kepada aras.
Bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayam makhluk di atas untanya, di atas tunggangannya, di atas motornya. Itu bersemayam yang layak bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersemayam yang layak baginya, yang tak menyerupai makhluk, tak butuh kepada aras. Bodohnya mereka mengatakan kalau andai kata aras belum ada, di mana Allah? Subhanallah. Di mana Allah bersemayam? Ini pertanyaan-pertanyaan bodoh. Apa yang Allah terangkan tentang dirinya kau terima, pasrah, tunduk dengan menafikan hal tersebut sama dengan makhluk. Mengapa harus kau tolak? Jadi banyak yang tidak menempatkan Allah pada kedudukan yang layak. Kata Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tak pernah dengan patut mendudukkan Allah pada tempat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Sebagian menafikan semua nama dan sifat-sifatnya sebagaimana Jahmiyah, sebagian menafikan semua sifat-sifatnya sebagaimana Mu'tazilah, sebagian akal sehatnya menerima sebagian sifat ma'ani, mereka tetapkan ilmu ya Allah harus punya sifat ilmu, punya sifat kalam, punya sifat ini, dan mereka mengosongkan sifatul dzat. Tak layak Allah punya wajah, tak layak Allah punya tangan, tak layak. Seolah-olah mereka adalah penterjemah resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum mereka para nabi, Rasulullah dan para sahabat, para imam yang 4, mereka semua diam, tak mau mengorek-ngorek keterangan hadis ini. Mereka terima demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka terima. Tak ada mereka tukang-tukangi. Bersemayam maknanya menguasai. Tak pernah mereka tukangi. Mereka lebih paham dengan bahasa Arab. Tangan maknanya kekuasaan. Ya. Pokoknya kalau kita bicara tentang sifat, itu adalah rujuknya. Jadi dengan meyakini Allah memiliki nama Al-Ahadul Wahid, kita wajib membantah orang-orang musyrikin dan orang-orang ahlul batil yang tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak bagi Jalla wa Ala, bagi Allah. Walam yuqirru lahu bitafarrudihi wa kamalih. Mereka tak mau mengakui keesaan Allah dan kesempurnaannya. Ya. Subhanallah. Walam yuqirru lahu bitafarrudihi wa kamalihi fattakhadhu ma'ahu syuraka'a. Karena itulah mereka mengangkat bagi Allah adanya sekutu-sekutu. Ya, fattakhadhu ma'ahu syuraka'a wa darabu lahu al-amthal. Mereka pun menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Itulah ahlul kalam. Wa dhannu bihi dhanna as-sawu. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wantaqasu janabar rububiyah. Mereka mencela sisi kerububihan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqadu maqsudal khalqi wa huwa at-tauhid wa huwa at-tauhid. Dan mereka menyelisihi maksud diciptakannya makhluk. Maksud diciptakan makhluk adalah at-tauhid, mengesahkan Allah, wa ifradullahi bidzul, menyatukan hanya Allah semata, mengesahkan Allah bidzul, dalam bentuk penghinaan diri. Kita hanya menghinakan diri kita kepada Allah, bidzulli wal khudu', ketundukan hanya untuknya, wasairi anwa'il ubudiyah, dan segala macam bentuk penghambaan kita kepadanya. Fashma'azzat qulubuhum min at-tauhid, maka betapa dia merinding, betapa menjijikkan bagi mereka, ya, hati-hati mereka merasa jijik dengan kalimat tauhid. Fashma'azzat qulubuhum minat tauhidi. Ya, andai kata kita katakan esahkan Allah dalam hal ini, dalam hal itu, mereka merinding mendengarnya. Ishma'azzat, mereka ingkari kita. Mereka akan katakan kalianlah mujassimah kalau menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, dan ungkapan-ungkapan lainnya. Isma'azzat qulubuhum minat tauhid. Ya, betapa gerahnya mereka tatkala kita nyatakan tentang Allah, Dia adalah Tuhan yang satu, Al-Ahadul Wahid,
dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam nama-namanya. Ya. Wa nafarat nufusuhum minal haqqi wal huda. Lari hati-hati mereka daripada kebenaran, daripada petunjuk. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdah, jika disebutkan Allah semata, Tuhan yang berhak diibadati, Tuhan yang berhak diminta, dipuja, tempat bergantung, tak boleh kepada selain Allah. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka berlarilah menjauh, ya, hati orang-orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Benci mereka. Kalau disuruh kepada tauhid, mereka lari. Mereka akan katakan, kalau disuruh menyembah hanya kepada Allah, minta kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah, hati mereka menjadi sangar, menjadi buas. Mereka berkata, kalian tak paham bagaimana memuliakan wali. Ya, wali adalah perantara kita dengan Allah, makhluk-makhluk yang suci. Jangan pernah beribadah langsung kepada Allah, berperantara dengan para wali. Sembelihlah untuk mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Minta kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Berdoa kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Mulailah mereka menganalogikan, mengkiaskan Allah bagikan seorang raja yang tak akan mungkin segala macam kebutuhan rakyat sampai kepadanya langsung, kecuali melalui perantara-perantara. Tak akan mungkin sampai kepada raja kecuali melalui menteri-menterinya, melalui orang-orang dekatnya. Tuhan Allah, Tuhan yang suci, tak menerima segala macam yang kotor. Kita adalah orang-orang yang kotor, tak akan diterima Allah jika berhadapan dengannya langsung. Kita harus berbentar dengan orang-orang suci. Mereka lah para nabi, mereka lah para wali. Ya, maka berbentar dengan mereka. Inilah dia tipu daya syaitan. Kalau diajak hanya menyembah kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, maka nafarat nufusuhum, hati mereka menjadi buas, sangar, jauh berlari. Ya, muncullah berbagai macam persepsi yang batil tentang ahlu tauhid. Ya, kalian tak pandai menghargai wali, tak pandai muliakan wali. Maksudmu apa memuliakan wali? Kuburan mereka agungkan, ya, kuburan mereka ambil keberkahan darinya. Ya, kuburan mereka datang ke sana menyembelih, berkorban untuk mereka, dan seterusnya. Inilah makna memuliakan wali menurut versi mereka. Kita katakan jangan memintanya kepada Allah. Mereka protes. Memintalah melalui para wali, karena wali-wali mereka perantara kepada Allah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jika disebutkan nama Allah semata, seketika larilah, menjadi sangarlah, gersanglah, jijiklah hati orang-orang yang tak beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Ya, tak nyaman telinga mereka jika disuruh hanya kepada Allah. Wa idza dzukira alladziina min dunih, jika disebutkan selain daripada Allah, wali fulan, wali allan, Abdul Qadir Al-Jilani, Ahmad Al-Badawi, wali fulan. Iya, inilah dia. Ini yang benar. Ya, tak mampu kita menyembah Allah langsung melalui wali-wali fulan. Jika disebutkan yang disekutukan bersama Allah SWT, mereka pun bergembira. Ya, wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabshirun. Seketika mereka bergembira. Inilah agama Islam yang benar. Inilah agama tauhid yang murni, cinta kepada para wali, bukan sebagaimana mereka orang-orang Wahabi yang kering daripada kecintaan terhadap wali, yang mengharamkan ziarah kubur, padahal tak pernah kita mengharamkan ziarah kubur, dan tak ada yang namanya Wahabi, kecuali hanya merupakan dakwah mereka semata. Subhanallah. Mereka mengharamkan salawat kepada Nabi, mereka mengharamkan memuliakan Nabi, mereka mengharamkan. Salah persepsi semua. Ya.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah, kalau kau sebutkan Tuhanmu dalam Al-Qur'an, kau sebutkan dia semata Tuhan, pemilik kesempurnaan dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, wallau ala adbarihim nufura, seketika mereka berlari menjauh, berpaling, ya, berbalik arah, tak senang. Rasulullah mengumpulkan seluruh masyarakat, ya, Quraisy di bawah kabilah-kabilah yang ada di bawahnya, kabilah-kabilah kecil. Dia katakan, wahai bangsa Arab, maukah kalian ucapkan satu kalimat? Kalau kalian ucapkan, maka kalian akan diberikan Allah kekuasaan, ya, akan tunduk kepada orang-orang ajam. Maka berkatalah salah seorang mereka, "Hei Muhammad, jangan banyak-banyak cerita. Katakan saja kalimat apa yang harus saya katakan. Apa? Langsung sajalah. Jangan banyak kali belok sana belok sini. Apa yang kau mau? Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Kata mereka, ya, aja'alal alihata ilahan wahida, Tuhan-Tuhan yang banyak mau jadikan satu? Inna hadzal syai'un ujab. Aneh yang Muhammad, apa yang kau katakan ini? Kalau untuk ini kau kumpulkan kami, tak usah kumpulkan lagi. Tabban laka sa'irul yaum. Celakalah engkau sepanjang hari. Alihada jama'atana, untuk mendengarkan kalimat ini kau kumpulkan kami. Wallau ala adbarihim nufura. Mereka berpaling, mereka menjauh, berlari bagaikan keledai-keledai ketika melihat singa. Ka'annahum humuran mustanfirah farrat min qaswarah. Bagaikan keledai-keledai yang berlarian ketika melihat singa, begitulah ketika disuarakan tauhid. Mereka mengatakan tak paham bagaimana kalian memuliakan Allah. Inilah mereka al-mubtilun. Ya, ada al-musyrikun, itu di luar Islam. Ada mubtilun dalam Islam, tapi mengungkapkan ungkapan yang batil tentang Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Yang demikian itu, jika disebutkan Allah semata, seketika kalian kafir dengan Allah semata. Tak boleh langsung kepada Allah, wajib berpantara. Ya. Wa in yushrak bih tu'minu. Kalau Allah disekutukan, maka kalian pun bersenang-senang mendengarnya. Kalian pun imani, ya memang Allah layak memiliki sekutu-sekutu. Subhanallah. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka segala macam keputusan, al-hukmu, baik al-hukmu syar'i berupa perintah larangannya, mutlak milik Allah. Al-hukmul kauni juga mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan Allah yang maha tinggi secara mutlak, ketinggian zatnya, ketinggian ketetapannya, uluwul zat, uluwul qadar, wa uluwul qahar, ketinggian ketetapannya dan ketinggian keperkasaannya. Razaqanallahu tahqiqa tauhidih. Semoga Allah anugerahkan kita, ya, untuk dapat mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa husnal iman bitafarrudihi, ya. Dan Allah berikan kepada kita iman yang baik dalam mengesahkan Allah wa wahdaniyatihi. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang mendengar lagi mengabulkan doa hamba-hambanya.